bagaimana cara kita menyikapi suatu perbedaan pendapat, bagaimana cara kita bernegosiasi dengan pihak eksternal. Janganlah dengan pihak eksternal, dengan teman kita saja itu kita harus ada ilmu negosiasi gitu. Ilmu negosiasi itu ya, jangan sampai kalian sia-siakanlah kesempatan tempat kalian untuk berkembang itu di organisasi. Jadi ilmu akademik belum tentu bisa ngajarin kita gimana cara meyakinkan orang lain terhadap diri kita gitu. Iya. Jadilah hebat karena membesarkan nama kampus, bukan hebat karena nama besar kampus. Banggakanlah alma matermu, bukan bangga karena alma matermu. Halo semuanya, saya Amel dan saya Dea. Hari ini kita akan berbincang-bincang kembali di Talks, Accounting Talks. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu Bang Andika Saputra SAK. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, Bang Andika ini pernah menjabat loh sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi FEB Untan periode 2020-2021, Gubernur Mahasiswa FEB Untan periode 2021-2022, dan juga merupakan salah satu lulusan yang memiliki IPK tertinggi di angkatannya loh teman-teman. Nah, boleh dong Bang, Abang juga kenalin diri Abang ke teman-teman kita nanti. Oke, terima kasih teman-teman masih Kak Amel, Kak Dea ya, yang sudah mengundang saya untuk hadir di Talks kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andika Saputra. Saya salah satu lulusan dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Saya angkatan 2018 dan alhamdulillah bisa lulus di tahun 2022. Itu tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lama, sedang-sedang lah, pas gitu. Itu sih. Nah, gimana nih kabar Abang nih sekarang? Kabar Abang sih alhamdulillah baik ya kalau sekarang. Nah, terus sekarang ini Abang nih lagi sibuk apa-apa aja sih Bang? Kalau sekarang kesibukan secara umum ya sepatutnya sudah lulus. Ya mungkin Abang sekarang alhamdulillah udah keterima kerja. Jadi rutinitas Abang sekarang ya kerja gitu. Alhamdulillah ya Bang ya. Alhamdulillah. Di podcast kali ini kita bakalan ngebahas nih tentang dunia perkuliahan dan organisasi yang seringkali ngebuat bimbang anak-anak zaman sekarang. Nah, karena tuh seringkali ya mereka berpikir tuh kalau organisasi yang mereka ikutin tuh Bang bakalan mengganggu akademik mereka gitu. Dan bakalan sesuai juga nih dengan tema kita pada kali ini, yaitu organisasi, peluang atau bumerang. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke pertanyaan yang kita bakalan tanyakan ke Abang. Oke, siap. Jadi pertanyaan pertama nih Bang, bagaimana sih kehidupan perkuliahan Abang yang selama ini Abang jalanin? Kalau kehidupan masa perkuliahan Abang ya, selama 4 tahun yang sudah Abang laluin, ya seperti pernah dengar iklan nano-nano ya? Manis, asam, asin. Itulah. Jadi semua manis, asam, asin semuanya itu udah alhamdulillah udah Abang rasakan gitu. Dari hal-hal yang sangat mengenakan, hal yang di atas, yang di bawah, manis, asam, asin, pahit, pedas semuanya alhamdulillah udah Abang rasakan selama perkuliahan. Dan itu apapun rasa itu selalu Abang syukuri dan Abang nikmati gitu. Nggak terlalu mengeluh atau gimana, ya syukuri aja gitu. Karena itulah roda kehidupan di masa perkuliahan selama 4 tahun. Karena nggak mungkin 4 tahun tuh kita selalu di atas. Karena itu kan stuck terus. Dan nggak mungkin selama 4 tahun kita selalu di bawah gitu. Nggak mungkin, pasti itu berputar. Itu sih kalau yang Abang rasakan selama 4 tahun ya Abang kuliah di FEB Untan. Nah, menurut Abang seberapa penting sih akademik itu? Menurut Abang, akademik seberapa penting? Ya sangat penting, sesuai dengan tujuan kita kuliah. Kuliah kan kita sudah tahu nih, kuliah itu dunia akademis. Nah, secara logika, kalau memang kita masuk kuliah, tujuan kita ya akademik gitu. Maka dari itu, akademik itu menurut saya, ini menurut saya, belum tentu sama dengan menurut orang lain. Nah, kalau menurut saya, akademik sangat penting. Tapi bukan akademik satu-satunya hal yang penting dalam perkuliahan. Itu menurut saya terkait akademik. Oke, kalau dari Abang akademik itu penting, nah menurut Abang sendiri organisasi juga ikutan penting nggak? Organisasi itu salah satu hal yang sangat-sangat penting menurut saya ya. Makanya tadi saya bilang akademik itu penting.
tapi bukan satu-satunya hal yang penting di perkuliahan. Jadi karena dia bukan satu-satunya, jadi ada hal lain yang juga penting dalam masa perkuliahan. Salah satunya organisasi. Jadi organisasi dengan akademik itu menurut saya pribadi, karena saya juga sudah menjalankan, itu dua hal yang sudah menjadi satu kesatuan gitu, tidak bisa terpisahkan. Itu menurut saya dan menurut pengalaman yang sudah saya rasakan gitu sih. Oke, nah tadi kan Ama bilang kalau organisasi dan akademik itu sama-sama penting. Terus ada juga pendapat nih yang mengatakan kalau akademik itu jauh lebih penting daripada organisasi. Dan organisasi itu cuma hal kesekian yang tidak diwajibkan. Gimana nih tanggapan Abang dalam hal ini? Oke, tanggapan Abang. Abang mau tanya ke teman-teman ini kan pengurus nih. Ya. Kalau menurut kalian gimana terkait itu? Benar nggak? Benar sih. Oh benar, akademik tuh lebih penting gitu ya? Bisa jadi, karena kan itu kan pandangan sudut pandang orang kan berbeda kan. Bisa jadi dia tuh lebih prefer ke akademik daripada organisasi. Iya benar. Kalau Kak Amel? Kalau menurut Amel sih Bang, sama-sama penting sih, seimbang lah istilahnya 50-50. Kalau di akademik kita soft skill, di organisasi kita bisa ningkatin hard skill, kayak kerja sama teman tuh kan belum tentu ada akademik gitu Bang. Iya, itu jawaban Kak Dea dengan Kak Amel itu benar semua, karena kan ini terkait persepsi. Tadi kan Kak Dea tanya Abang kan, organisasi itu penting nggak? Penting enggak? Nah, organisasi itu penting, akademik juga penting. Nah, jadi ini tadi seperti yang Abang sampaikan, akademik dengan organisasi ini menurut Abang pribadi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu saat zaman Abang ya, saat Abang menjalankan perkuliahan, menurut Abang ya akademik dengan organisasi itu sangat penting. Kenapa? Ya karena di akademik itu kita belajar hard skill. Kita jurusan kita apa? Akuntansi. Oke, kita belajar terkait akuntansi, terkait bisnis dan segala macam. Tapi di situ kita belajar hanya tentang akademik. Nah, kita di dunia kerja pasca kampus itu bukan hanya hard skill yang dibutuhkan. Kita juga butuh soft skill. Soft skill itu seperti apa? Seperti bagaimana kita berbicara di depan umum, bagaimana cara kita menyikapi suatu perbedaan pendapat, bagaimana cara kita bernegosiasi dengan pihak eksternal. Janganlah dengan pihak eksternal, dengan teman kita saja itu kita harus ada ilmu negosiasi gitu. Ilmu negosiasi itu penting. Kita tidak bisa, kalau kata orang Melayu tuh main bantai-bantai ya. Kita mau ini dengan kawan kita, minta ini. Itu kan tidak bisa. Kita kan harus ada ilmu negosiasi. Dan itu tidak akan bisa didapatkan di dalam kelas, yang mana itu akademik gitu. Jadi di perkuliahan ini ada dua hal yang harus kita capai, minimal. Satu hard skill, satu soft skill. Hard skill kita bisa didapatkan di dalam kelas seperti ilmu itu. Kalau soft skill kita dapatkan di luar kelas. Caranya seperti apa? Banyak caranya. Salah satunya dengan berorganisasi. Dan sekarang memang mahasiswa, ya organisasi itulah salah satu jembatan yang paling mudah untuk kita mendapatkan, untuk kita bisa mengasah soft skill kita. Seperti yang tadi berbicara depan umum. Saya contohkan. Kalau memang kita hanya di dalam kelas, ini tidak mendelegitimasi kawan-kawan yang tidak berorganisasi ya. Karena ini secara umum. Ada juga mahasiswa yang tidak berorganisasi tapi public speakingnya bagus. Tapi kan ini kita berbicara secara umum gitu. Secara umum ya di dalam kelas itu kita hanya mendengarkan gitu. Mungkin ada orang yang seperti saya saat saya masuk kuliah itu saya agak pemalu orangnya. Jadi kalau mau berbicara di depan untuk tunjuk tangan, untuk menjawab pertanyaan dosen itu saya agak malu dulu. Nah, itu saya asah itu di mana? Di luar kelas. Saya belajar berorganisasi. Di organisasi itu saya diajarkan. Pertama saya belajar di depan belajar berbicara di depan bidang saya. Mungkin bidang saya ada 4 orang, 5 orang, ada juga 10 orang. Dari 4 orang saya belajar berbicara di depan 4 orang, di depan 5 orang, di depan 10 orang. Dan lama saya sudah jadi terbiasa, saya bisa berbicara di depan ratusan orang. Dan sehingga ketika saya masuk ke kelas, saya belajar di akademik untuk menjawab pertanyaan dosen, untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan, saya sudah terbiasa gitu untuk berbicara di depan umum. Nah, itu salah satu contoh apa manfaat dari organisasi yang saya rasakan. Ini yang saya rasakan ya. Saya tidak tahu teman-teman lain apakah merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Oke.
Jadi ternyata hard skill tuh yang di akademik ya Bang ya? Iya, itu. Dan soft skill kita dapat di organisasi. Iya, soft skill tadi. Oke. Terus pasti ada juga yang pernah bilang kalau organisasi ini kebanyakan tidak jauh lebih berguna lah Bang dari ilmu akademik gitu kan. Untuk hal yang satu ini gimana sih tanggapan Abang? Nah itu organisasi tidak berguna, tidak terlalu berguna, bukan tidak terlalu berguna dengan akademik. Nah ini menurut saya pribadi ya, apa yang saya udah rasakan dan rekan-rekan saya udah rasakan, saya sangat tidak setuju dengan perkataan itu. Kenapa? Ya karena itu sangat salah besar gitu. Mungkin bagi orang yang berbicara seperti itu dia udah punya apa ya? Udah punya kelebihan, punya bakat tersendiri sehingga dia tidak perlu mengasah bakatnya di organisasi. Jadi itu udah ada dalam diri mereka bakat itu sehingga ya mereka tidak perlu mengasah lagi di organisasi. Tapi meskipun seperti itu, bakat itu harus tetap diasah gitu. Nah, tapi menurut saya organisasi itu sangat penting bagi akademik. Seperti yang tadi saya sampaikan itu, ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di dalam kelas. Salah satu hal yang terpenting, nah yang saya rasakan ketika saya selesai kampus. Pertama itu public speaking. Ketika kalian selesai dari kampus ini, tentu kalian mau kerja atau kalian mau berwirausaha. Nggak mungkin ketika kalian berwirausaha, kalian public speaking kalian agak kurang gitu kan. Bagaimana kalian bisa memasarkan produk kalian? Oke, kita ada sosial media gitu kan, bisa share lewat IG, lewat WA gitu kan. Tapi itu tuh kurang gitu kan, kurang maksimal dengan ketika kita berbicara langsung dengan orang, berbicara langsung dengan klien. Kalau sekarang kita bisa lewat WA, lewat sosial media kita share. Tapi bagaimana ketika ada klien besar yang mau beli produk kita gitu kan? Kita pasti harus bertemu, dan itu ilmu negosiasi, ilmu public speaking kita, ngomong kita dengan orang itu harus ada gitu. Bagaimana ketika itu kita tidak asah di kampus, kita langsung ketemu dengan orang kan, apalagi misal lah ya, kawan-kawan wirausaha, kawan-kawan ada produk dan ada orang mau beli produk kalian mungkin 100 juta gitu kan. Nah mungkin kalian ketika ketemu orang nggak pernah ngomong depan umum kan, ketemu orang bergegar gitu kan, oh ini uang 100 juta. Jadi klien yang mau beli produk kita itu jadi ragu gitu kan. Nah itu salah satunya. Kedua, jika kalian mau kerja pasti ada namanya langkah interview. Nah interview itu ini saya sangat merasa berguna ya ketika saya berorganisasi. Ini pengalaman saya karena saya sudah beberapa kali daftar kerja dan ya saya sudah beberapa kali interview. Bahkan waktu itu saya tanya, konsen nanya, kegiatan kamu sekarang apa? Kegiatan saya interview gitu. Ketika saya interview itu public speaking kita sangat dilihat gitu. Bukan terlalu bagus, public speaking saya tidak terlalu bagus, tapi setidaknya ketika saya berbicara di depan orang, ketika saya menjawab pertanyaan itu saya bisa meyakinkan mereka tidak ragu dengan pertanyaan saya. Nah, itu yang terpenting. Kenapa organisasi itu ya menurut saya sangat-sangat penting bagi kalian mahasiswa, dan itu ya jangan sampai kalian sia-siakanlah kesempatan tempat kalian untuk berkembang itu di organisasi. Jadi ilmu akademik belum tentu bisa ngajarin kita gimana cara meyakinkan orang lain terhadap diri kita gitu. Iya, ilmu akademik itu kan ya mungkin terkait ilmu hard skill, akuntansi itu bisa. Tapi kan kalau yang di luar itu kita tidak dapatkan di kelas. Kamu ada dapatkan kelas bagaimana cara ngomong dengan baik gitu. Cara negosiasi itu tidak ada mata kuliah kan. Nah, itu harus kita dapatkan di luar kelas. Nah, menurut Abang, segala kegiatan dan organisasi yang telah Abang ikuti selama ini jadi bumerang nggak sih buat Abang? Abang sih tidak jadi bumerang ya. Selama Abang di masa kuliah sampai pasca kuliah, selama Abang jadi mahasiswa, setiap kegiatan yang Abang kerjakan, yang Abang lakukan di kampus, alhamdulillah itu memberikan kebermanfaatan untuk Abang. Yang pertama, Abang punya relasi. Selama di kampus juga Abang punya relasi dengan organisasi. Abang lebih banyak kenal dosen, Abang lebih banyak dekat dengan dosen, Abang lebih sering dapat proyek-proyek dari dosen, sering ditawarkan pekerjaan baik itu dari dosen sendiri ataupun dari temannya dosen. Nah itu salah satu benefit lah ya yang Abang dapatkan ketika Abang berorganisasi. Nah jadi tuh menurut Abang kalau organisasi itu bukan bumerang untuk Abang, tapi peluang
peluang. Nah, sesuai dengan tema kita peluang atau bumerang. Nah, ya abang pilih peluang gitu. Baik itu selama abang kuliah dan abang selesai kuliah, abang juga merasa itu peluang bagi abang, bukan bumerang. Oke, selama ini kan abang udah jadi orang-orang penting lah kan bang, kayak ketua himasi, jadi gubernur FEB kan. Nah, pernah gak sih abang ngerasa akademik abang tuh tertinggal karena hal-hal yang sibuk abang kerjakan di organisasi? Alhamdulillah ya, kalau tertinggal itu tertinggal sekali atau dua kali itu pernah lah ya, itu manusiawi. Orang yang tidak berorganisasi pun abang rasa pasti pernah tertinggal, tapi ya sekali dua kali itu ya biasalah, kelupaan gitu kan. Tapi itu ndak selamanya, ndak sering abang rasakan gitu. Selama abang kuliah ya, meskipun abang pernah menjabat di ketua himpunan dan ketua BEM, ya akademik abang alhamdulillah abang bisa menjaga gitu. Buktinya ya itu abang bisa selesaikan studi abang tepat waktu juga, dan ya alhamdulillah lah mendapat predikat itu gitu. Jadi menurut abang sesibuk apapun kita itu semuanya terkait waktu. Jadi kalau memang kawan-kawan sibuk organisasi A, B, C, D, E, jangan kawan-kawan lupakan tugas utama kawan-kawan, yaitu akademik. Kita boleh ambil banyak kegiatan tapi tetap fokus. Nah, ini kuncinya. Sekarang nih banyak orang ambil kegiatan, ambil organisasi A, B, C, D, semuanya mau dirasakan, tidak masalah. Tapi itu salahnya manajemen waktunya yang kurang gitu. Jadi semua mau dikerjakan dalam satu waktu. Harusnya jangan seperti itu. Kawan-kawan boleh ambil semua kegiatan, boleh. Tapi harus fokus. Jadi ngerjakannya satu-satu. Jangan kerjakan satu-satu. Jangan kerjakan semua dalam satu waktu. Nah, itu beda ya. Kerjakan satu-satu dengan kerjakan semuanya dalam satu waktu. Itu beda, dan juga hasilnya pasti beda. Satu-satu aja. Ketika kalian di akademik, fokus ke akademik. Jangan pikirkan jangan kalian campur baurkan organisasi. Kalau memang ada kepentingan organisasi, udah nanti fokuskan dulu akademik. Jadi kalau bisa setiap hari itu kalian harus buat yang namanya skala prioritas. Anak ekonomi harus tahu dong skala prioritas kan. Apalagi untuk kalian yang aktivis kampus, organisasi A, B, C, D, E, apalagi akademik kan. Nah, sekarang udah mulai sibuk. Itu kalian harus buat skala prioritas. Misal besok saya ada 20 kegiatan. Nah, jadi kalian harus paham nih, kegiatan apa dulu yang harus kalian prioritaskan. Kalian harus tahu nih prioritas kalian apa. Jangan semuanya harus dikerjakan. Jangan pas kelas kalian mau ngurus gak danus ini, danus jualan ini, jualan itu. Jangan. Itu kalian tidak fokus, dan hasilnya tuh nanti semuanya tidak ada yang maksimal gitu. Akademik kalian kacau, dan juga organisasi kalian juga kacau, karena kan kalian tidak fokus ke akademik, tidak fokus ke organisasi gitu. Jadi itu tentukan skala prioritas, selesaikan satu persatu, bukan semuanya diselesaikan dalam satu waktu. Itu sih kuncinya kalau menurut abang ya, untuk kalian yang banyak kegiatan. Nah, lalu terus peluang apa sih yang abang dapatkan di akademik namun belum tentu abang dapatkan di organisasi? Peluang yang abang dapatkan di akademik atau terbalik nih? Terbalik. Di organisasi namun belum tentu abang dapatkan di akademik. Oke. Itu yang nih ya, yang pasti kalau public speaking oke lah, mungkin ya bisa didapatkan lah. Yang penting menurut abang, yang abang rasakan sampai saat ini koneksi. Link kalau orang sekarang itu bilang link, kenalan. Nah, dengan organisasi abang banyak kenal dengan orang dari orang pemerintahan. Mungkin abang, kalau emang abang tidak di organisasi, abang tidak bakal kenal dengan orang pemerintahan di Kabupaten Sambas, di Pemprov, di Pemkot, semuanya abang tidak kenal. Tapi alhamdulillah dengan organisasi ya abang bisa kenal orang-orang itu, orang-orang penting di sini gitu, di Kalbar, di beberapa kabupaten dan di Kota Pontianak. Abang bisa bertemu dengan mereka, bisa berbincang dengan mereka, dan juga koneksi itu bukan hanya di situ ya. Jadi misal ada beberapa proyek, abang pernah juga dikasih proyek dari salah satu koneksi abang yang abang dapatkan di organisasi. Proyek itu berupa kerjaan ya, bukan proyek itu, bukan proyek biasa, tapi berupa pekerjaan, dan itu memberikan benefit untuk abang dari segi finansial. Itu sih. Oke, relasi abang selama jadi ketua gubernur sih besar banget lah bangnya. Enggak lah sih besar banget. Kalau emang dibanding yang lain mungkin bukan apa-apanya relasi abang, tapi setidaknya abang tuh lebih baik dari diri abang sebelumnya gitu. Bukan lebih baik dari yang lain, tapi lebih baik dari diri abang yang kemarin. Kalau memang abang nggak ikut organisasi, mungkin abang nggak bakal kenal
udahlah jangan jauh-jauh lah ke pemerintahan. Abang nggak bakal kenal, nggak bisa sedekat dengan dosen, nggak bisa sedekat itulah dengan dosen-dosen akuntansi, dosen jurusan lain juga. Oke, tadi abang bilang buat ngatur waktu tuh skala prioritas lah bang ya. Iya. Terus ada nggak sih cara lain dari abang buat kita ngatur waktu untuk belajar sama organisasi selain yang abang sebutkan lain tadi? Kalau menurut abang sih skala prioritas, kuncinya itu skala prioritas. Ketika kita bisa memprioritaskan sesuatu, dan itu pasti kita bisa memanage pekerjaan itu dengan baik. Lain halnya ketika kita tidak bisa memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan. Jadi akibatnya kita akan mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Kalau pengalaman abang selama abang menjadi kuliah, kuncinya ada di prioritas. Dan juga terpenting ya ini di luar itulah ya, abang pikirkan orang tua abang juga. Ketika abang terlalu hektik di organisasi, abang kadang mungkin kelupaan dengan akademik, ada waktunya abang lupa dengan akademik kan karena hektik dengan organisasi, ya abang ingat lagi tujuan abang, orang tua abang nih ya nguliahkan abangnya untuk apa? Apakah cuman untuk jadi orang di kampus, di organisasi, jadi ketua-ketua itu, atau ada tujuan lain? Tapi dalam hati abang bilang ya, abang jadi apapun di kampus, tetap orang tua abang menginginkan abang lulus tepat waktu dan juga cepat dapat kerja. Itu jadi ketika abang kayak gitu ya abang sadar, oh ini aku nggak boleh terlalu larut dengan organisasi sehingga melupakan tujuan utama aku untuk kuliah gitu. Itu sih salah satu motivasi abang lah untuk ya biar abang tetap bisa menjaga akademik gitu. Abang nggak mau mengecewakan orang tua abang ya, biarpun abang aktif organisasi, akademik harus tetap aktif juga gitu. Oke, boleh nih abang kasih tips untuk teman-teman gimana caranya menyeimbangkan antara organisasi dan akademik. Tips ya? Yeah. Tips sih abang sih ndak balak benar lah kalau ngasih tips-tips. Jadi abang tuh kalau memang diundang paling abang berbicara sesuai dengan apa yang sudah abang lalui. Jadi nggak abang berbicara terkait teori ikigai segala macam kan enggak. Jadi abang berbicara apa adanya sesuai dengan apa yang sudah abang lalui. Nah, kalau tips and trick tadi, yang pertama ya sekarang ya untuk kawan-kawan lah yang udah berorganisasi ataupun yang baru mau mulai organisasi, ya yang pertama itu tentukan tujuan kalian. Nah, tujuan kalian mau organisasi ini apa? Tujuan kalian mau kuliah itu apa gitu. Tujuan kalian mau organisasi kita banyak kan, kita ada himpunan, ada BEM, ada DPM, dan juga ada UKM. Nah itu kalian mau kemana? Misal nih kalian mau kembangkan soft skills kalian mau belajar ngomong, kalian mau belajar negosiasi, mau cari link, silakan. Itu banyak. Jadi setiap organisasi itu menawarkan benefit yang berbeda-beda. Tapi ada satu benefit yang pasti semuanya sama, yaitu koneksi, public speaking itu pasti kalian dapatkan di organisasi apapun. Ketika kalian masuk organisasi dan ketika kalian tidak masuk organisasi itu akan beda. Koneksi kalian akan bertambah ketika kalian masuk ke suatu organisasi apapun itu. Dan yang kedua, ketika kalian menentukan masuk ke organisasi, masuklah ke organisasi itu dengan serius. Kalian tahu, organisasi itu tidak wajib. Nah, organisasi itu tidak wajib. Kalau dalam Islam tuh sunnah. Jadi kalau mau diikutkan lebih baik. Tapi kalau memang tidak diikutkan ya juga tidak masalah gitu kan. Nah, tapi ketika kalian masuk ke organisasi yang awalnya itu sunnah, hukumnya sunnah, itu udah gugur tuh jadi wajib. Kenapa wajib? Karena kalian secara sadar ketika kalian menandatangani kontrak atau MOU atau apa sih, tanda tangan lah ya, tanda tangan materai gitu kan, materai saya bersedia masuk ke organisasi ini, konsekuensinya ini, saya harus ini, itu udah sunnah tuh udah ndak ada, itu udah wajib, dan di situ kesempatan kalian. Nah, ada dua kesempatan kalian situ. Apakah kalian akan menanamkan nama baik atau kalian akan menanamkan nama buruk kalian? Nah, itu tergantung dengan kalian. Ketika kalian bersungguh-sungguh di situ, nama baik kalian akan tercipta. Tapi lain halnya ketika kalian masuk ke organisasi tapi kalian tidak amanah,
itu bukan nama baik, tapi nama buruk, nama jelek yang akan tercipta di dalam diri kalian. Dan teman-teman kalian akan selalu mengingat itu. Benar enggak? Benar. Benar kan? Benar. Pasti seperti itu. Dan kita enggak tahu nih, suatu saat nanti ketika lulus kuliah, teman-teman di organisasi kita akan menjadi apa? Bisa jadi ada salah satu teman kita yang menjadi direktur atau jadi bos gitu kan. Kita mau melamar pekerjaan di tempat dia. Nah, oke, ketika organisasi kita baik kan, kita jadi rekan kerja yang baik, kita amanah, dia langsung terima pasti. Lain halnya ketika kita semasa organisasi itu ndak amanah, hilang dari tanggung jawab, dikasih tanggung jawab hilang. Nah, ketika kalian jadi direktur, ada kawan kalian yang mau gitu, kalian terima ndak? Nggak. Ragu pasti kan. Nah, itulah yang namanya nama jelek. Jadi untuk kawan-kawan, jangan bangga ketika kawan-kawan masuk organisasi ataupun banyak organisasi. Karena itu sesuai dengan temanya, itu bisa jadi bumerang untuk kalian. Jadi jangan menganggap organisasi itu hanya peluang untuk kalian. Ketika kalian mensalahgunakan, tidak menggunakan organisasi itu dengan benar, itu malah bisa menjadi bumerang untuk kalian. Nah, itu tadi contohnya. Nah, yang terakhir mungkin abang ada sedikit pesan lah ya untuk mahasiswa. Ini abang quotes ini terngiang terus di dalam pikiran abang. Jadi quotesnya kayak gini: jadilah mahasiswa yang aktif, bukan mahasiswa yang pasif. Jadilah mahasiswa yang selalu memberikan kontribusi positif, baik itu di internal kampus maupun eksternal kampus. Jadilah hebat karena membesarkan nama kampus, bukan hebat karena nama besar kampus. Banggakanlah alma matermu, bukan bangga karena alma matermu. Itu sih dari abang. Keren sih. Udah banyak pengalaman yang abang share ke kita, tips buat kita juga kan ya. Ya, betul. Yeah. Terus lebih banyak tahu lah gimana sih kehidupan abang setelah ini. Oh, Kayak abang share juga ke kita, karena iya. kita juga lagi ngejalanin organisasi Nah, itu. yang pastinya ada capek juga bang. Pasti, ngerasa kayak akademik aku nih ketinggal nih karena organisasi itu pasti kayak ngerasa ada. iya. Tapi karena abang udah ngejelasin kita kalau skala prioritas itu harus dibuat setiap harinya, ya lebih paham lah sama kehidupan, kayak bisa jadi bumerang ataupun peluang. Itu kan pilihan ada di kita sendiri. Jadi kalian mau ambil organisasi banyak atau sedikit, ya itu tergantung kalian. Kalian tahu konsekuensinya. Kalian ambil satu organisasi, kalian tahu konsekuensinya. Kalian ambil dua organisasi, kalian tahu konsekuensinya. Mungkin sekian ya bang untuk Ektoks kita kali ini. Terima kasih buat Bang Andika yang udah menyempatkan hadir dan membersamai kita di Ektoks kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Himasi FEB Untan, dan tunggu video dari kami selanjutnya. Saya Amel. Dan saya Dea. Terima kasih telah menyaksikan Ektoks kali ini. Sampai jumpa di Ektoks berikutnya.